Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hari ini penuh dengan penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, begitu juga ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti, terlebih melakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita membaca bagian firman Tuhan yang melandasi akan renungan kita pada hari ini. Terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan ingin berbicara dengan dia. Seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapa ibu? Siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudara. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memahami apa makna sebenarnya dari bagian firman Tuhan ini, mungkin kita sejenak berpikir bahwa apa yang Tuhan Yesus ungkapkan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku, mungkin mengingatkan kita pada sebuah legenda Malin Kundang. Seorang anak yang tidak mengakui bahwa perempuan yang ada di depannya itu adalah ibunya. Ataukah mungkin kita berpikir bahwa mengapa bagian firman Tuhan ini seolah-olah bertolak belakang dari hukum kelima dari 10 perintah Allah yang mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Tunggu dulu Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama belajar untuk memahami apa sebenarnya makna dari ungkapan-ungkapan Yesus pada bagian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam teks ini Yesus tidak mempermasalahkan tentang garis kelahiran jasmaniah. Karena dalam bagian ini Yesus ingin memberikan sebuah pandangan yang lebih dalam tentang siapakah ibu dan siapakah yang disebut dengan saudara-saudaranya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kalimat yang diungkapkan oleh Yesus, "Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku?" Lalu ia menunjuk murid-muridnya dan ia berkata, "Inilah saudara-saudaraku. Sebab barang siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, ialah yang disebut saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibu." Seolah-olah dalam bagian ini Yesus ingin membandingkan saudara-saudaranya dan ibunya secara garis kelahiran jasmania dengan murid-muridnya, yang karena ketaatan mereka kepada kehendak Bapa, Yesus memperlakukan mereka semua sebagai saudara-saudaranya dan ibunya secara rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi kutipan di atas tidak berarti bahwa Yesus meremehkan sanak saudaranya apalagi ibunya. Tetapi justru kehadiran ibu dan saudara-saudara Yesus pada waktu itu dipakai oleh Yesus sebagai sebuah kesempatan yang sangat baik untuk menggambarkan pokok ajarannya
kepada para murid dan kepada orang-orang yang mendengarkan pengajarannya pada waktu itu. Apa itu? Hubungan terpenting bukanlah hubungan darah, tapi hubungan yang terpenting adalah hubungan secara rohani. Hubungan ini berarti bersama Yesus menjadi anggota keluarga surga dan melakukan kehendak Bapa. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi jawaban yang diberikan oleh Yesus sama sekali tidak bermakna menurunkan derajat atau menyangkal hubungan kekeluargaan Yesus dengan saudara dan juga ibunya. Tetapi sekali lagi, bagian ini menitik beratkan sebuah pengajaran penting, baik bagi mereka pada waktu itu maupun kita hari ini, bahwa setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga, ialah yang disebut saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu Yesus. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun menjadi bagian yang disebut sebagai saudara, bahkan juga ibu, di dalam pengertian secara rohani, yaitu setiap kita yang mau hidup dengan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sebuah misi kita yang akan mengingatkan kita kembali bahwa kita hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari bersama-sama kita berdoa.